Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa ini maraknya pergaulan bebas menyebabkan banyaknya kasus perzinaan, terutama di kalangan remaja dan pemuda. Budaya barat dan pengaruh asing membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang wajar dan bukan hal yang dilarang, misalnya seperti pacaran. Dalam Islam tidak ada istilah pacaran dan tidak diperbolehkan seseorang untuk berduaan atau berkhalwat yang dapat menjerumuskan pada perbuatan zina. Lantas apa yang dapat kita lakukan apabila kita melakukan perbuatan zina dan ingin menghapuskan dosa zina? Mengingat sebagai manusia kita pernah melakukan kesalahan dan ingin memperbaikinya. Dalam Islam, dosa-dosa juga dibagi ke beberapa tingkatan. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Di antara dosa besar diantaranya adalah syirik, menduakan Allah atau dengan kata lain sengaja dan sadar menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Lalu disebutkan juga dosa besar adalah membunuh dan berzina. Dosa zina saat ini begitu banyak dilakukan umat manusia, yaitu melakukan hubungan badan dengan pasangan di luar ikatan pernikahan yang sah. Tak hanya orang dewasa, bahkan kalangan muda hingga anak yang terbilang masih di bawah umur. Akibatnya banyak gadis yang hamil di luar nikah dan pernikahan yang terjadi karena perzinaan. Selain itu, dosa zina semakin melampaui batas dengan melakukan hubungan sesama jenis. Para pelaku dosa zina sesama jenis ini bahkan dalam Al-Quran telah tertulis sebagai kaum-kaum yang dilaknat Allah. Kisahnya terkait azab Allah kepada umat Nabi Lut. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Rasulullah, dosa manakah yang lebih besar? Nabi SAW menjawab, kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia telah menciptakanmu. Ibnu Mas'ud bertanya kembali, lalu apa? Nabi SAW menjawab, kamu membunuh anakmu karena khawatir ia makan bersamamu. Ibnu Mas'ud bertanya, lalu apa? Nabi SAW menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian Allah menurunkan wahyu surat Al-Furqan ayat 68 sebagai pembenaran terhadap jawaban Nabi SAW tersebut. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Al-Furqan ayat 68. Zina dalam Islam didefinisikan sebagai perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Perbuatan zina dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan umat Islam dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina. Mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi sampai melakukannya. Zina itu sendiri dapat digolongkan dalam zina mukson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah dan zina ghairu mukson yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Adapun hukuman dari perbuatan zina adalah dengan rajam atau lemparan batu hingga mati bagi pelaku zina mukson dan hukuman dera atau cambuk serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka yang melakukan zina ghairu mukson sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah setiap-tiap seorang dari keduanya 100 dali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Sebegitu beratnya hukuman zina, Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Maha menerima taubat, dan Maha Kasih Sayang. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikut amalan penghapus dosa zina agar mendapat ampunan Allah. Pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seorang hamba tidak mengawalinya dengan sadar akan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikan pada jalan yang benar dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesali dosa yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa kesal itu
dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah. Yang kedua, taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa-dosa besar seperti zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah pada surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutup kesalahan dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat At-Tahrim. Yang ketiga, sholat taubat. Salat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat sholat taubat. Sholat taubat itu sendiri adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas sholat isya. Dengan mengerjakan sholat taubat dan tentunya tidak meninggalkan sholat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang keempat, perbanyak zikir dan istighfar. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 135 yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Yang kelima, melakukan kebaikan pada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapuskannya ia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya, seperti dengan bersedekah, menghapuskan utang, memberi makan binatang, dan sebagainya, seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi makan minum anjing yang kehausan. Yang keenam, berpuasa. Puasa dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura. Yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Semoga dengan mengamalkan cara-cara di atas, segera diberi ampunan, diberi petunjuk jalan, diberi kekuatan untuk istiqomah. Tetaplah paksa diri untuk berjuang menjadi manusia yang lebih baik. Carilah teman dan lingkungan yang baik dan benar, sesuai ajaran Islam. Bagaimana tanggapan Anda dengan hal ini? Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.